Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan untuk pagi hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami pada hari ini, kami mau terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Demikian kesaksian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, saya kutip sebuah cerita ilustrasi dari sebuah artikel di internet rohani, yakni ada seorang kakek yang telah ditinggal meninggal oleh istrinya dan juga tidak memiliki anak. Lalu dia setelah pensiun dari pekerjaannya, dia memilih tinggal di pedalaman hutan. Dan suatu ketika di pagi hari yang indah, dia duduk di depan teras rumahnya sambil memandang sekelilingnya. Lalu dia berpikir untuk menghabiskan semua uang pensiunnya membeli bibit pohon ek dan cemara. Dan apa yang dia lakukan, dia terus menanami, bahkan tidak hanya sekitar rumahnya saja, tetapi dia terus menuju ke pegunungan membangun bibit ek, pohon ek dan cemara tadi. Banyak orang yang menyaksikan bahwa beliau sudah mulai kurang sehat atau tidak waras lagi karena melakukan hal yang sia-sia. Tetapi ia berpikir, mungkin saya tidak menikmatinya, tetapi kalian semua akan menikmatinya kelak. Dan benar saja ketika si kakek meninggal, beberapa belas tahun kemudian pohon ek dan pohon cemara tersebut menjadi tumbuh subur dan daerah tersebut menjadi daerah yang sangat subur dan udara yang sangat segar. Apa yang dilakukannya tidak sia-sia, tetapi bisa dinikmati di kemudian hari. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, nats ini juga yang boleh saya ambil sebagai ilustrasi dari nats ini, di mana orang-orang di Korintus mulai bertanya kepada Paulus bagaimana tentang orang-orang yang mati, kebangkitan orang-orang mati. Dan Paulus boleh menjelaskan dalam nats ini dengan sebuah argumen, dengan sebuah pernyataan bahwa dia mengingatkan mereka untuk tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Dan dikatakan oleh Paulus, karena itu saudara-saudara yang terkasih, dia menyapa dengan lembut, berdirilah teguh terhadap apapun pengajaran yang datang, yang coba mengganggu pemikiran mereka, yang coba mengganggu iman mereka, yang mencoba mengganggu apa yang sudah mereka percayai. Mereka diminta untuk berdiri teguh, jangan goyah. Dan jangan goyah dengan iman kepercayaan mereka bahwa apapun yang telah dikerjakan, apapun yang telah dilakukan, agar mereka diminta untuk tidak goyah, tetap berdiri teguh. Dan dilanjutkan lagi dengan perkataan melakukan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita berdiri teguh, tidak goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan dan persekutuan kita dengan Tuhan, dan jerih payah kita tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia kalau kita semua melakukannya dengan sungguh-sungguh, kalau kita semua melakukannya dengan penuh keyakinan di dalam Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, saya coba mengutip beberapa pernyataan motivator dan penulis, yakni Alif Susanto berkata, hidup ini bagai skripsi, banyak bab dan
banyak bab dan revisi harus dilewati, tapi akan selalu berakhir indah bagi mereka yang pantang menyerah. Lalu Andri Wongso, seorang motivator, berkata, tidak cukup kita sekedar punya target untuk diraih, tapi dibutuhkan tekad baja, mental pantang menyerah, dan terus fokus dalam memperjuangkannya. Kita jangan menjadi pribadi yang pantang menyerah, tetapi berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apapun perkataan orang, mari kita terus semangat untuk mengerjakan pekerjaan kita. Jangan menyerah, jangan berhenti berjuang, jangan berhenti melayani, dan giatlah selalu. Karena ketika kita terus melekat pada Tuhan, segala jerih payah kita tidak akan sia-sia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.